Selamat datang kembali di 7 to 9 Notes. Di sini kita akan memberikan catatan singkat untuk kerja cerdas dan tepat. Hari ini, kita akan membongkar satu masalah yang pasti sering banget kita alami di dunia kerja. Pengambilan keputusan. Pernah nggak sih merasa terjebak dalam rapat yang panjang, diskusi yang berlarut-larut, semua orang sibuk ngomong, tapi anehnya, setelah berjam-jam, nggak ada satupun keputusan yang dihasilkan? Atau mungkin kamu sering overthinking, menimbang-nimbang semua kemungkinan, sampai akhirnya malah nggak berani melangkah? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Ini masalah klasik di banyak tim dan organisasi. Kita menghabiskan banyak waktu dan energi untuk diskusi, tapi lupa tujuan utamanya, mengambil keputusan dan bergerak maju. Bayangin aja, kamu lagi meeting 1 jam penuh. Si A punya ide A, si B punya ide B, si C punya pendapat lain lagi. Semua argumen kedengarannya valid. Waktu habis, semua orang lelah. Tapi saat ditanya, jadi, kita mau gimana? Jawabannya cuma hening. Ujung-ujungnya, rapat ditunda ke minggu depan dengan agenda yang sama. Produktivitas menurun, tim jadi frustrasi, dan masalahnya tetap nggak selesai. Fenomena ini sering disebut analysis paralysis, di mana kita terlalu banyak menganalisis sampai kita lumpuh dan tidak bisa bertindak. Ini nggak cuma buang-buang waktu, tapi juga membunuh momentum dan semangat tim. Nah, di video kali ini, kita akan belajar cara memotong siklus nggak produktif ini dengan sebuah framework yang simple tapi sangat powerful. Framework ini cuma butuh 3 langkah sederhana: outcome, options, dan action. Kita singkat jadi OOA. Ingat-ingat ya, OOA ini adalah senjata rahasia untuk mengubah rapat yang nggak jelas arahnya menjadi sesi pengambilan keputusan yang efektif dan cepat. Mari kita bedah satu persatu. Langkah pertama adalah outcome. Ini adalah fondasi dari semuanya. Sebelum kamu memulai diskusi apapun, tanyakan dulu pada diri sendiri dan timmu, apa hasil akhir yang sebenarnya ingin kita capai? Bukan apa yang mau kita diskusikan, tapi apa keputusan yang harus kita hasilkan di akhir sesi ini. Misalnya, daripada bilang, mari kita bahas masalah penjualan yang menurun, coba ganti dengan, di akhir rapat ini, kita harus punya satu strategi konkret untuk menaikkan penjualan bulan depan. Lihat bedanya? Yang pertama, membuka ruang untuk diskusi tanpa akhir. Yang kedua, memaksa kita untuk fokus pada hasil. Menentukan outcome yang jelas di awal akan menjadi kompas yang menuntun seluruh proses diskusi. Semua orang jadi punya tujuan yang sama dan gak akan tersesat dalam perdebatan yang gak relevan. Outcome harus spesifik, terukur, dan punya batas waktu. Ini adalah langkah paling krusial. Kalau outcome-nya kabur, sisa prosesnya pasti akan berantakan. Setelah outcome-nya jelas, kita masuk ke langkah kedua, options. Di tahap ini, kita melakukan brainstorming untuk mengumpulkan semua pilihan yang mungkin bisa membantu kita mencapai outcome tadi. Penting untuk memisahkan tahap pengumpulan pilihan dengan tahap evaluasi. Jangan langsung mengkritik atau menilai setiap ide yang muncul. Biarkan semua ide mengalir bebas dulu. Ajak tim untuk berpikir kreatif. Misalnya, untuk outcome menaikkan penjualan bulan depan, opsinya bisa macam-macam. Bisa dengan memberikan diskon besar-besaran, meluncurkan kampanye iklan di media sosial, bekerja sama dengan influencer, atau mungkin mengadakan event khusus untuk pelanggan setia. Tulis semua pilihan ini di papan tulis atau dokumen bersama agar semua bisa melihatnya. Kuncinya adalah, jangan terlalu banyak pilihan. Kalau pilihannya ada 20, kita akan kembali ke masalah awal, yaitu analisis paralysis. Coba batasi menjadi 3-5 pilihan yang paling realistis dan berpotensi. Kamu bisa melakukan voting cepat atau diskusi singkat untuk menyaring pilihan-pilihan ini. Dengan membatasi jumlah opsi, kita membuat proses evaluasi menjadi jauh lebih mudah dan terfokus. Ingat, tujuannya bukan untuk menemukan pilihan yang sempurna tanpa celah, tapi untuk menemukan pilihan terbaik yang bisa kita eksekusi saat ini. Nah, setelah kita punya beberapa pilihan yang solid, saatnya masuk ke langkah terakhir dan yang paling menentukan, action. Di tahap ini, kita harus memilih satu dari beberapa opsi yang sudah kita saring tadi. Bagaimana cara memilihnya? Kamu bisa menggunakan beberapa kriteria. Misalnya, mana yang paling cepat memberikan hasil, mana yang biayanya paling efisien, atau mana yang risikonya paling kecil. Diskusikan pro dan kontra dari setiap pilihan secara objektif. Ajak setiap anggota tim untuk memberikan pandangan mereka berdasarkan data atau pengalaman. Setelah diskusi, lakukan pengambilan keputusan, bisa melalui voting, atau jika ada pemimpin rapat, dialah yang akan membuat keputusan final setelah mendengarkan semua masukan. Yang terpenting adalah, setelah satu pilihan diambil, semua orang harus berkomitmen penuh untuk menjalankannya. Keputusan sudah dibuat, tidak ada lagi perdebatan atau keraguan. Langkah selanjutnya adalah mengubah keputusan itu menjadi rencana aksi yang jelas. Siapa melakukan apa, kapan tenggat waktunya,
dan bagaimana kita mengukur keberhasilannya. Misalnya, jika pilihannya adalah bekerja sama dengan influencer, maka action plan Naya adalah si A riset dan hubungi 3 influencer potensial sebelum akhir minggu. Si B siapkan brief kampanye, dan kita akan evaluasi hasilnya dalam 2 minggu. Tanpa langkah aksi yang konkret, keputusan sehebat apapun hanya akan menjadi wacana. Action adalah jembatan antara ide dan realita. Sekarang, mari kita coba terapkan framework OA ini dalam skenario yang lebih kecil dan sehari-hari di kantor. Misalnya, tim kamu harus memilih vendor untuk proyek baru. Jangan langsung terjun membahas vendor A bagus di sini, vendor B murah di sana. Stop. Mulai dengan langkah pertama, outcome. Apa outcome yang kita mau? Misalnya, kita harus memilih satu vendor desain grafis terbaik yang sesuai budget kita maksimal 10 juta rupiah sebelum hari Jumat ini. Sangat jelas kan? Tujuannya memilih vendor, kriterianya kualitas dan budget, deadline-nya hari Jumat. Kemudian, langkah kedua, options. Kumpulkan beberapa pilihan vendor, mungkin dari rekomendasi, pencarian online, atau portofolio yang masuk. Jangan banyak-banyak. Saring menjadi 3 kandidat terkuat, vendor X, vendor Y, dan vendor Z. Bandingkan portofolio, harga, dan ulasan dari ketiganya. Terakhir, langkah ketiga, action. Ajak tim untuk mereview ketiga opsi tersebut. Diskusikan kelebihan dan kekurangan masing-masing berdasarkan outcome yang sudah kita tentukan. Lalu, ambil keputusan. Oke, kita pilih vendor Y karena portofolionya paling sesuai dengan gaya brand kita dan harganya masuk budget. Setelah, langsung tentukan langkah selanjutnya. Tolong segera hubungi vendor Y untuk negosiasi kontrak dan kirimkan brief proyeknya besok pagi. Selesai. Proses yang tadinya bisa memakan waktu berhari-hari dengan perdebatan tanpa akhir, bisa diselesaikan dalam satu sesi singkat yang fokus. Coba deh, mulai terapkan ini untuk keputusan-keputusan kecil. Semakin sering kamu berlatih, semakin alami dan cepat proses pengambilan keputusanmu dan timmu. Jadi, apa pelajaran utama yang bisa kita ambil dari sini? Menggunakan framework outcome, options, dan action secara konsisten akan mengubah total cara tim kamu bekerja. Pertama, tim akan menjadi jauh lebih fokus. Ketika outcome di awal sudah jelas, semua diskusi akan mengarah ke sana. Tidak ada lagi waktu yang terbuang untuk obrolan yang tidak relevan. Setiap orang tahu apa yang menjadi tujuan akhir dari pertemuan tersebut. Kedua, energi tim akan lebih terjaga. Rapat yang berlarut-larut tanpa hasil itu sangat menguras energi mental dan emosional. Dengan proses yang cepat dan jelas, tim akan merasa lebih produktif dan termotivasi. Mereka melihat bahwa waktu mereka dihargai, dan kontribusi mereka menghasilkan sesuatu yang nyata. Ketiga, ini akan membangun budaya kerja yang proaktif dan berorientasi pada tindakan, bukan hanya wacana. Tim akan terbiasa untuk tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga secara aktif mencari solusi dan menjalankannya. Pada Akernia, ini bukan hanya tentang mengambil keputusan lebih cepat, tapi tentang membangun momentum. Setiap keputusan yang diambil dan dieksekusi adalah sebuah kemenangan kecil yang mendorong tim untuk terus maju dan mencapai hal-hal yang lebih besar lagi. Ini adalah resep untuk menciptakan tim yang gesit, efisien, dan berdaya saing tinggi. Mulai sekarang, setiap kali kamu menghadapi sebuah keputusan, baik itu besar maupun kecil, ingatlah 3 kata ajaib: outcome, options, action. Tanyakan dulu apa hasil yang ingin dicapai, lalu petakan pilihan yang ada, dan terakhir, putuskan satu tindakan, lalu segera eksekusi. Dengan membiasakan pola pikir ini, kamu tidak hanya akan menjadi seorang pengambil keputusan yang lebih baik, tetapi juga seorang pemimpin yang lebih efektif, yang bisa membawa timnya bergerak maju dengan cepat dan percaya diri. Terima kasih sudah menyimak sesi kali ini. Semoga catatan singkat ini bisa membantu kamu dan timmu bekerja dengan lebih cerdas dan tepat. Subscribe dan dapatkan sesi pembelajaran pendek lainnya di 729 Notes. Sampai jumpa di video berikutnya.